Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya mau bikin video yang berbeda dari biasanya biar nggak monoton ya guys. Kita bakal bahas sesuatu yang lagi kita jalani nih. Yuk, puasa Ramadan betul. Tapi tenang, kita nggak cuma bahas soal lapar dan haus aja. Karena di balik puasa ini ternyata banyak banget hal menarik yang jarang orang tahu. So, siap-siap dengerin ya. Jangan lupa ambil bantal kalau takut ketiduran ya. Tapi jangan dipakai buat tidur beneran ya. Puasa jangan malas-malasan terus. Let's go. Oke, yang pertama, asal usul puasa Ramadan. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya, biar makin afdol. Jadi puasa Ramadan ini mulai diwajibkan sejak tahun kedua Hijriah. Nah, dulu itu aturannya beda dikit sama sekarang. Awalnya umat Islam boleh milih mau puasa, atau kalau nggak kuat ya bisa diganti dengan bayar fidyah alias tebusan makanan buat orang-orang miskin. Tapi akhirnya puasa diwajibkan buat yang mampu. Tapi ya guys, bukan cuma Islam yang mempunyai konsep puasa loh. Hampir semua agama besar di dunia juga ada konsep puasanya. Contohnya, di agama Kristen ya, ada puasa Prapaskah. Kemudian di Hindu ada Ekadashi dan puasa Navaratri. Kemudian di Buddha ada puasa Vasa yang mirip puasa juga. Kemudian di Yahudi ada Yom Kippur yang mereka harus puasa seharian penuh. Tapi uniknya jadi konsepnya menahan diri itu emang universal guys. Bedanya di Islam kita puasa 1 bulan penuh, tapi jangan sedih, pahalanya juga sangat full item, full pahala, keberkahan. Kemudian yang kedua, kenapa kita sering ngantuk saat puasa? Coba jujur, siapa di sini yang kalau puasa jadi hobi mendadak tidur seharian? Bangun cuma buat sahur aja, terus tidur lagi, terus bangun buat buka. Aduh, puasanya jadi kayak model hemat energi gitu ya. Tapi kenapa sih kita jadi ngantukan banget pas puasa? Nah, jadi gini guys. Biasanya tubuh kita itu dapat energi dari makanan yang kita konsumsi sepanjang hari. Tapi begitu puasa, tubuh kayak bingung lah, kok kagak ada bensin masuk makanan. Nah, akhirnya tubuh otomatis masuk ke mode hemat energi biar kita nggak gampang lelah. Tapi ingat ya guys, Rasulullah dulu waktu puasa tetap aktif berdakwah perang dan ibadah lainnya. Jadi jangan dijadiin alasan buat leha-leha doang. Lagian kalau kita males-malesan doang, puasanya nggak bakal terasa berkahnya kan. Malah jadi kayak numpang lewat doang, nggak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, fenomena mukbang saat puasa. Oke, ini fenomena yang aneh tapi nyata. Kenapa sih tiap bulan puasa orang jadi lebih suka nonton mukbang? Ada relate gak? Itu pernah. Padahal kalau dipikir-pikir, nonton orang makan waktu kita lapar tuh kayak nyiksa diri banget ya. Tapi tetap aja ada yang hobi banget nonton mukbang pas puasa. Nah, menurut penelitian, ada ilmunya nih. Ini karena otak kita tuh kayak butuh pengganti rasa kenyang. Jadi dengan nonton orang lain makan, kita kayak ikut ngerasain sensasi meskipun cuma lewat layar. Tapi awas, kalau kebanyakan malah makin lapar dan bisa-bisa ngabuburit jadi tersiksa. Oke, yang keempat, misteri tiba-tiba haus banget pas adzan maghrib. Nah, siapa nih yang ngalamin pas udah deket-deketnya adzan maghrib tiba-tiba gitu? Tapi karena kita fokus aktivitas, kita nggak terlalu sadar, begitu otak tahu waktunya berbuka udah deket banget, dia langsung kasih sinyal gitu ya, langsung kasih sinyal darurat. Oke bro, bentar lagi waktunya minum, siap-siap ya. Makanya kita langsung merasakan kehausan parah banget, meskipun sebelumnya masih bisa tahan ya. Makanya waktu berbuka itu ya jangan langsung minum banyak-banyak, maksudnya ya bisa bikin perut kaget. Minum air hangat dulu lah biar lambung nggak ngegas, jadi gitu ya. Kemudian yang kelima, ada sunah-sunah puasa yang sering dilupakan ini. Kira-kira apa ya? By the way, gini guys, puasa itu bukan cuma soal nahan lapar dan haus ya. Ada sunah-sunahnya yang sering kita lupakan. Padahal kalau kita lakuin bisa dapat pahala ekstra. Nih aku kasih tahu beberapa yang gampang tapi sering kelupaan ini. Apa saja itu? Yang pertama, sahur walaupun cuma seteguk air. Jangan skip sahur ya, jangan langsung tidur terus kebablas sampai subuh.
Kemudian segerakan berbuka. Rasulullah bilang lebih baik berbuka cepat setelah adzan, jangan sekuat ya. Kemudian selanjutnya banyakin sedekah, karena di bulan puasa pahala sedekah itu berlipat-lipat pahalanya. Kemudian selanjutnya jangan ngomel-ngomel. Puasa itu juga soal menahan emosi, bukan cuma menahan perut ya. Jadi guys, yuk kita amalkan mumpung bulan puasa masih ada kesempatan buat cuci dosa dan dapetin pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keenam adalah rahasia dibalik malam Lailatul Qadar. Nah ini yang kita buru-buru ini. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kapan sih tepatnya? Ini misteri terbesar loh. Dalam Islam katanya ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Khususnya malam-malam ganjil. Tapi rahasianya nggak ada yang tahu pasti. Jadi kita harus tetap semangat ibadah tiap malam biar nggak kelewatan. Betul. Kemudian di malam ini semua doa bakal diijabah loh. Pahala dilipat gandakan dan malaikat turun ke bumi. Jadi guys, jangan sampai kelewatan buat berdoa dan ibadah di malam-malam terakhir Ramadan ya. Jadi 10 akhir bulan Ramadan malamnya itu kita harus buru itu Lailatul Qadar. Oke guys, itu dia cerita seru kita hari ini tentang rahasia dibalik puasa Ramadan. Gimana? Ada yang baru kalian tahu nggak? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa like. Kalau kalian suka, share kepada teman-teman yang suka ngantuk pas puasa. Baik, biar nggak ketinggalan konten seru lainnya, biar tidak ketinggalan konten seru lainnya di video selanjutnya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.